Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni, NIM 9321375919 dari kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek supervisi pendidikan, mata kuliah supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Triheni Aprilia, Magister Pendidikan. Pembahasan pertama yaitu tentang objek supervisi pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, objek adalah hal, perkara, orang yang menjadi pokok pembicaraan atau benda dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Sedangkan objek supervisi pendidikan yaitu orang yang menjadi pokok pengawasan, penilaian, dan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, yakni proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Dalam supervisi pendidikan tentunya juga mempunyai objek, di mana tanpa adanya objek, maka tugas dari seorang supervisor tidaklah berarti. Dan seperti yang dijelaskan bahwa objek pengkajian supervisi pendidikan adalah perbaikan situasi belajar mengajar. Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan dan pengembangan kepada seluruh staf sekolah, khususnya guru, agar kualitas pembelajaran meningkat. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa juga meningkat, dan itu berarti kualitas output dari sekolah pun juga akan meningkat. Objek dari supervisi pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu objek personil dan objek non-personil, seperti bagian tersebut. Objek personil meliputi kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan peserta didik. Objek personil yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi pendidikan, dan sebagai pemegang tertinggi dalam suatu sekolah, maka juga harus disupervisi, karena melihat dari latar belakang perlunya supervisi pendidikan bahwa kepala sekolah juga perlu tumbuh dan berkembang dalam jabatannya, maka kepala sekolah harus berusaha mengembangkan dirinya, meningkatkan kualitas profesionalitasnya, serta menumbuhkan semangat dalam dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah ini disupervisi oleh seorang pengawas. Sistem dan pelaksanaannya hampir sama dengan supervisi guru. Namun, yang membedakannya jika seorang guru pada pelaksanaan pembelajarannya, jika seorang kepala sekolah pada bagaimana ia mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala sekolah yang sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti pengelolaan dan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu guru. Guru sebagai agent of change yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya pengawasan guru supervisor, yakni seorang kepala sekolah yang menyupervisi seorang guru. Adapun poin-poin yang menjadi supervisi guru antara lain kinerja guru, kegiatan belajar mengajar atau KBM guru, karakteristik guru, dan administrasi guru. Yang ketiga yaitu staf sekolah. Staf sekolah ataupun tenaga kependidikan sekolah sama seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah dan juga guru. Namun, dalam staf sekolah ini yang perlu disupervisi adalah tentang kinerja staf, penataan administrasi sekolah, kemampuan dalam bekerja atau skill, serta loyalitas terhadap pimpinan atau kepala sekolah. Karena hal ini, staf juga perlu pengembangan dalam dirinya dan perlu adanya pengawasan, pengamatan, dan penilaian dari supervisor untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai bagian dari suatu sistem pendidikan. Pembinaan supervisor terhadap staf sekolah atau tenaga kependidikan lebih luas dan mendalam,
sama seperti supervisi guru. Karena staf sekolah menjadi pelaksana dalam menata dan menjalankan manajemen sekolah yang telah ditetapkan, dan cara pembinaan terhadap staf sama seperti halnya dengan guru. Yang terakhir yaitu peserta didik. Peserta didik atau siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkait satu sama lain, dan siswa yang menjadi objek dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut. Namun di sini berbeda dengan supervisi yang dilakukan terhadap kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Dalam siswa yang disupervisi terdapat 3 aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif yang dilakukan oleh guru sebagai supervisornya. Peserta didik akan selalu diperhatikan dan diawasi setiap saat, mulai dari kegiatan belajar mengajar dalam kelas, sikap dan perilakunya, serta hasil dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut. Pembinaan terhadap siswa dilakukan secara berkala, karena siswa satu dengan yang lainnya berbeda psikis dan cara penanganannya. Selain itu juga supervisi peserta didik seperti keadaan kelas meliputi administrasi kesiswaan, kehadiran dan kedisiplinan siswa, pengembangan diri, organisasi siswa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu objek non-personil. Objek non-personil di sini menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 1975, sarana prasarana terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu bangunan dan perabot sekolah, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium, serta media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.